junjung persatuan. Kata Bung Hatta itu perbedaan nggak bisa dihilangin. Justru kalau mau negara ini lebih baik, maka semua orang harus bisa mengidentifikasi perbedaan itu, mengakui perbedaan itu, dan tidak mencampur tangani perbedaan itu gitu. Dalam perkembangannya, populisme itu melahirkan dua jalur yang berbeda. Ada populisme kanan dan populisme kiri. Populisme kanan itu bentuknya kalau sekarang ini ada dalam bentuk populisme Islam. Beda ya antara Islam dengan populisme Islam. Populisme, jadi penguasa pakai populisme nggak bisa. Tapi kalau jadi oposisi, populisme itu bisa dipakai. Karena populisme itu mungkin benar bukan ideologi, tapi lebih kayak ke strategi politik sih. Populisme Islam juga begitu, karena yang dikedepankan kan sentimen agama. Kita umat, ini saatnya kita memimpin, ini saatnya kita menang, ini saatnya kita berkuasa. Itu populisme. Dan dalam pandangan saya pribadi, populisme itu adalah sesuatu yang harus dilawan. Selamat datang di Tota Politik dan Sekolah Politik didukung oleh Kominfo. Iya. Kominfo, mantap. Iya. Lu jangan salah lagi ya. Nih, gue baca, gue biar aman. Coba. Kominfo makin cakap digital. Iya. Cakap digitalnya. Siapa yang Anda, aduh, nih begini, nih Anda ini membuat ketawa-ketawa Anda tuh bikin kami kehilangan pekerjaan itu, tolong dihargai ya, karena ya. Jangan sampai Anda juga kehilangan pekerjaan setelah ini ya. ya, karena kita ingin menciptakan ruang damai di dunia digital, bukan begitu Pak Ferry? Semoga perubahan yang terjadi sekarang membawa Kominfo lebih baik. Iya, membawa perdamaian di politik ya, maksudnya kembali ke koalisi. Oke, langsung. Kita bicara mengenai dinamika politik dan populisme di Indonesia ya. Ya. Seperti biasa diskusi ini mudah-mudahan menarik karena kita kehadiran dua orang narasumber di samping kita. Lu jelasin dulu dong apa maksud tema ini apa coba? Ya, temanya adalah dinamika politik dan populisme di Indonesia. Ya. Ya. Apa? Ya itu. Bahwa ya politik tuh dinamis dan Indonesia tuh populis. Itu yang mau kita bahas di sini, oke teman-teman Bang ya. Budi kebanyakan ngobrol sama politisi. Iya. Visinya bagus. Iya. Abang mantap bang. Abang. Tepuk-tepuknya ini nih. Tidak, Ya. Abang top abang udah. Bos, sama kayak sebelah Anda, itu the real politician. Abang mantap, abang kecuali Anies. Kata Budi ya. Iya. Yang fans Anies, Budi fans itu ada kontennya viral banget loh soal Mas Anies. Skripsi yang baik. Adalah skripsi yang selesai. Iya. Itu komodo apa Bos? Mas Anies kan di video lu. Iya. Oke. Sebagai pendukung Oh, Ahok. kita sudah kehadiran Ketua Komisi 1 DPR RI yang tetap menjaga marwah Dunia digital. di ruang publik kita tetap sehat dan tetap politis dan populis ya. Sesuai judul kita pada hari ini. Sudah ada Ibu Mutia Amin. Halo Ibu. Halo Kak Mutia. Selamat sore Kak Mutia. Halo. Kalau Anda nggak ngomong, kita ngomong lantur ini Kak Mutia. Cukup kemarin di Musra aja kita 20 menit pidato depan presiden. Iya, itu karena Iya, lu tahu. ketidaksiapan band ya. Iya, gara-gara NAF bos, dikira presiden pulang. Hai Mbak Mutia, mana dia? Mantap juga Ya surprise-nya. ampun, aku lama banget di unmute sama panitia nih. Aduh, Aduh, memang. sakrotul itu Mbak. Sakrotul ini loh Mbak, Iya. El Vivo El Trenta ini loh. Lulusan Itali ini loh Iya. Mbak. Coba Iya. Mbak Mutia apa kabar Mbak? Baik. Mana? Mana wajahnya? Aku belum lihat wajah Mana kita. Ibu Ketua? Ibu Ketua mana? Iya. Coba password dulu, gol apa yang terbaik? Hah? Oh, alhamdulillah. Nah itu siapa sebelah itu? Ini Hei. siapanya Menkominfo di sebelah Anda Mbak? Bang, gue pernah kayak gitu dulu. Iya, tapi Iya kan nyiapin Zoom. ya, tapi gitu. semua orang pengen jadi lu waktu itu karena samping Iya. lu adalah Sri Mulyani. Oh. Iya. Dan orang ini juga pengen jadi orang ini orang semuanya. Karena di sebelahnya ada Bu Mutia. Iya. Hai, Mbak Mutia bisa dengar kita? Bisa, aku bisa lihat juga.
Oh bisa Oh, lihat. bisa Kita lihat. juga bisa lihat Kamu Mamutia. lihat aku enggak. Bisa, kita bisa lihat. Oke. Bisa. Ayo. Oke, Apa Mamutia. kabar? Alhamdulillah baik. Mas Ari dan Mas Bu. Budi. Iya. Baik Mamutia. Ini Sehat? ada- Makin beken aja ngalah-ngalahin politisi. Ini Mas Ari sama Mas Budi nih. Ya justru itu. Itulah akibat dari dinamika politik dan populisme itu, Pak. Sesuai judul kita pada hari ini. Oke, Mbak Mutia, di sini tidak hanya ada teman-teman penonton ya, mahasiswa ya yang bukan penonton bayaran ya seperti ala TV-TV, tapi di sini juga ada dua narasumber, ada Andi Budiman temannya Mutia, sesama jurnalis ya. Halo. Tapi sekarang jurnalis yang marah kalau dia dibilang jurnalis ya, karena udah jadi politisi. Dan sebelahnya adalah Konten kreator yang akan jadi politisi juga. ya Lili akan jadi politisi juga. Iya, Ferry Irwandi dia mau jadi politisi juga abis ini Bu Mutia. Oh Iya. wow. Ini tergantung Oke. Pak Erlangga mau nggak nih bawa. iya Kan ini alumni Sri Mulyani nih gitu kan. iya. Mana ini hilang? Keren, kita jadi lebih banyak anak-anak muda. Iya. Oke, Mbak Mutia, silakan disapa dulu kita semua yang ada di sini, dan kita kan judul kita hari ini yang sesuai terdaftar dalam ini ya RAB dan KAK ya. Nomenklatur. Ya. Itu dinamika politik dan populisme di Indonesia. Nah, karena dinamika politik dan Indonesia yang masih populis, Ferry Irwandi mau terjun ke politik, Andi Budiman meninggalkan dunia jurnalistik dan masuk ke politik. Nah, karena itu Mbak Mutia. Silakan Mbak Mutia. Terima kasih teman-teman semua yang hadir, juga Mas Andi Budiman yang sekarang selamat sudah menjadi waketum di DPP PSI, kemudian Mas Ferry Irwandi konten kreator yang akan masuk politik. Aku kebayang sih apa pergulatan batinnya tuh waktu saya masuk tuh juga luar biasa. Mau ninggalin jurnalistik terus masuk. Kayaknya ada sempat ya aku emang orangnya agak melo, jadi kayaknya waktu itu nangis ada beberapa bulan. Nangis untuk karena meninggalkan dunia yang kita amat sayangi, tapi tentu dengan tujuan yang bermanfaat di bidang yang kita pilih selanjutnya. Jadi selamat dan semangat untuk Mas Andi Budiman dan juga Mas Ferry Irwandi, dan tentu kepada dua host kita yang beken-bekennya udah kayak politisi ini jelang 2024, karena banyak sekali melakukan pencerahan di ruang-ruang publik. Mas Ari dan Mas Budi sebagai host yang amat sangat penting perannya tentu di dalam menyambut pemilu, karena memang salah satu jendela, salah satu akses masyarakat mendapatkan informasi adalah melalui ruang-ruang publik yang dimoderasi atau dimoderatori dengan topik kita hari ini. Tadi sesuai yang disampaikan kepada saya adalah populisme di Indonesia dan dinamika politik. Kemudian tentu dikaitkan dengan digital. Dan ini menarik karena kalau kita lihat arti populisme sendiri kan adalah bagaimana kesukaan publik dalam memutuskan sesuatu gitu. Nah, kenapa kemudian terkait dengan digital? Karena digital itu membantu kita menyerap apa sih kesukaan publik itu. Ya, selama ruang digitalnya ini sehat, selama ruang digitalnya ini real, bukan dipenuhi oleh buzzer yang kemudian mengacaukan atau membuat bising suara publik yang sesungguhnya gitu. Nah, ini yang menjadi penting kenapa kita perlu merawat ruang digital kita dengan bersih, dengan sehat, diisi oleh orang-orang yang benar, bukan robot-robot, orang-orang yang benar-benar mewakili masyarakat, begitu maksudnya. Karena sesungguhnya ruang-ruang digital ini menjadi sarana yang paling kuat untuk kemudian kita bisa mendengarkan publik, mendapatkan aspirasi, menyuarakan kerja-kerja kita dan menyuarakan pendapat-pendapat kita sebagai politisi dalam berbagai wacana diskursus. Karena pemikiran kita itu juga perlu diketahui oleh publik untuk kemudian menilai, memilih. 2024 itu kan adalah pemilihan umum ya, sehingga memilih itu harus tepat dengan tentu diberikan penampilan yang atau wadah yang tepat untuk memberi pencerahan politik kepada masyarakat. Nah, jadi saya apresiasi sekali lagi Sekolah Politik mengangkat topik ini. Kalau tentang dinamika politiknya silahkan nanti Mas Ari dan Mas Budi yang mungkin dari pengamatan berdua apa sih yang dilihat saat ini, dinamikanya seperti apa. Salah satu yang mungkin saya bisa sampaikan yang terkait dengan ruang digital ini adalah
Kemudian kalau sekarang tuh kita bisa melihat, mencermati dan menilai dinamika politik yang terjadi dengan lebih dengan lebih jelas gitu ya. Karena kalau dulu itu kita sangat tergantung kepada 1-2 penyelenggara televisi, apalagi kalau kita bandingkan sebelum 98 nih, kita hanya bergantung kepada beberapa saluran televisi yang kemudian karena pemikirannya terkontrol oleh hanya beberapa media, sehingga kita sulit mendapatkan perspektif yang luas. Nah, sekarang dengan ruang digital ini kita mendapatkan perspektif yang luas juga untuk melihat dinamika politik. Nah, artinya ketika ada dinamika itu juga kemudian menjadi lebih hangat diperbincangkan, lebih dinilai dan lain-lain. Nah, ini yang membuat demokrasi di masa ini, terutama menjelang 2024, menjadi sebuah demokrasi yang seharusnya menjadi amat seru. Karena masyarakat tuh bisa dengan gamblangnya melihat siapa ketemu siapa, siapa bicara apa, kemudian dan lain-lain gitu ya. Dan kalau tidak ada di TV A, dia ada di TV B karena TV-nya sekarang banyak, atau dia ada juga di ruang-ruang digital gitu. Nah, inilah kekayaan kita, kekayaan anak-anak muda saat ini, karena memiliki leverage atau keuntungan dengan hadirnya era digital ini yang mungkin pendahulu-pendahulu kita tuh nggak punya ketika dulu. Sehingga kita harapkan dengan itu pemilihan oleh masyarakat atau anak-anak muda bisa memilih pemimpinnya, memilih calonnya dengan lebih tepat atau mengawal kebijakan atau mendukung kebijakan yang dianggap tepat. Itu mungkin dari saya untuk membuka Mas Ali dan Mas Budi dan teman-teman semua. Saya mendukung sekali diskusi ini. Mudah-mudahan nanti dari diskusi ini lebih banyak lagi masukan-masukan yang berarti untuk perkembangan demokrasi Indonesia, terutama menuju 2024. Saya juga apresiasi kepada Kemkominfo yang membuka ruang-ruang diskusi seperti ini kepada anak-anak muda. Demikian sambutan saya. Selamat berdiskusi, semoga seru dan bermanfaat bagi kita, dan juga yang pasti semoga dalam diskusi ini kita juga menemukan peran kita untuk berkontribusi apapun itu, sekecil apapun terhadap pemilu 2024. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Mutia. Satu kata, satu kalimat dari bahasa Medan. Ku taunya ku diumbang tapi aku sur. Ya. Enggak kok, emang kalian tuh jadi dua tokoh yang juga amat diumbang lagi tambah nih kan. Iya. Ada masa Medannya juga pertanyaannya itu, Bu. Cocok kalian rasa? Mainkan. Oke Mbak Mutia, thank you Mbak. Thank you. Udah membuka, sehat-sehat selalu. Titip kami tetap titip aspirasi kami di DPR ke Mbak Mutia, karena Andi belum bisa menitipkan karena dia nggak masuk parlemen kemarin ya. Kita doakan. Ferry juga belum jadi wali kota, jadi belum bisa kami titipkan. Gubernur. Oh gubernur. Enggak, rencananya maju capres kok. Iya. Kita perlu jalur-jalur indie kan. Ya tapi umur lu belum cukup, umur. Wah, gampang lah. Jalur-jalur ini berarti amandemen konstitusi harus diubah dong. Betul. Wah. PT kita hilangkan. Oh gitu. Kita ke MK. Sore ini. Iya. Makasih Mbak Mutia, harap ini Mbak, semakin Mbak Mutia ada di tengah-tengah kami semakin bahaya nanti Mbak Mutia terlibat dalam percakapan-percakapan yang tidak perlu dan merugikan secara politik. Sebaiknya Bu Mutia udah akhiri, karena nanti kalau ada apa-apa nanti panggil saksi kan repot. Iya. Padahal Anda nggak tahu apa-apa. Iya kan? Kami pun sama. Ya, kami udah kemarin saksi kasus teman separtainya Bu Mutia ini kemarin. Thank you Mbak Mutia. Thank you, have fun. Bye-bye. Oke, Jadi kita mulai. masuk ke agenda sebenarnya. Iya. Teman-teman, kita kumpulkan di sini. Kita sudah melihat banyak sekali yang kurang di Republik ini. Spanduk sudah disiapkan di Iya. bawah. Sudah siapkan. Spanduk sudah Kalian disiapkan. nggak bisa lari lagi dari sini. Iya. Logistik sudah ada, nasi kotak, Ya kamu udah. ambil amplop di belakang. Ya. Kita akan bergerak bersama. Ayo, kita mulai. Ayo, Fer. Silakan Fer. Ferry apa Andi dulu? Ferry dulu. Ferry dulu, Ya, oke. Fer, silakan Fer menanggapi Bu Mutia. Iya, katanya dinamika mau- politik dan populisme ini, Fer. Oke. Iya. Di mana-mana mulai itu dari host Bang. Ini kan dipandu oleh. Gua ngapain kalau gua yang di Enggak. Gini pertanyaannya Iya. gua terjemahkan ke bahasa yang lebih tidak birokratis ya. Jadi
Gue dingin nih. keterbelahan di medsos sekarang ini apa kemungkinan terburuknya menurut lu? Apakah kita masih bisa menjadi imun atau memang ini akan menjadi sebuah ancaman bagi tumbuhnya demokrasi di Indonesia bahwa keterbelahan, personifikasi politik dan juga politik yang lebih kepada fans club dan juga sangat buta gitu di satu titik ekstrim dengan titik ekstrim lainnya gitu. Gitu Bang Andi. Jadi apa pertanyaannya? Ya itu pertanyaannya, apakah kita bisa imun atau beradaptasi dengan situasi keterbelahan ini atau memang ini harus diobati menjadi sesuatu yang ya kita anggap ini penyakit dari demokratisasi kita yang belum sampai ke level yang advance gitu. Oke. Tentunya kita semua ya dari semua kalangan masyarakat menginginkan demokrasi yang damai, yang senantiasa memberikan kebaikan bagi semua Apa orang. ini jawaban apa ini? Tentu semua orang utopianya, maksudnya pandangan utopia atas demokrasi kan tentu begitu, kayak kita bisa santai aja menanggapi semua perbedaan. Semua orang bisa menghargai apa yang menjadi interest orang selama itu tidak menyalahkan hukum, etika dan moral. Dan sedangkan bicara etika moral aja itu udah persepsinya udah bisa berbeda-beda bagi orang. Standar atau kompas moral orang beda-beda. Jadi ya perpecahan itu gak bisa ini payphone-nya dihilangin dulu. Jadi Ini- pengen nyanyi gua. Ini lagu bisa dimatiin nggak? Oke lanjut Fer. Oke, balik lagi tadi. Balik kemana tadi ya Bang? Oh ya, Iya, masalah-masalah penjabaran ini ya. Jadi ya perbedaan dalam demokrasi seharusnya dianggap sebagai suatu yang positif. Karena kalau tidak berbeda maka itu bukan untuk apa demokrasi kalau semua orang sama kan. Ya kan? Nah, cuma apakah kita bisa menghargai perbedaan ini atau enggak? Salah satu moto yang paling gue nggak suka yang sering banget dikemukakan oleh tokoh-tokoh nasional atau bahkan internasional adalah hilangkan perbedaan, junjung persatuan. Kata Bung Hatta itu perbedaan nggak bisa dihilangin. Justru kalau mau negara ini lebih baik, maka semua orang harus bisa mengidentifikasi perbedaan itu, mengakui perbedaan itu, dan tidak mencampur tangani perbedaan itu gitu. Jangan pernah menyatukan dua hal yang sebenarnya memang berbeda. Jadi demokrasi menurut Bung Hatta ya, dari kita baca Ke Arah Rakyat Merdeka 1932 juga Bung Hatta mengatakan hal yang sama. Dan mungkin teman-teman tahu Bung Hatta adalah sosok yang tidak berkenan ketika Papua untuk masuk ke Indonesia gitu. Pernah dengar? Nah, perbedaan antara Bung Hatta dan Bung Karno, Bung Hatta juga NKRI, kata-kata NKRI harga mati pun itu bukan kata-kata Bung Hatta juga. Jadi ya saya belajar bagaimana menghargai perbedaan itu dari perspektif Bung Hatta. Justru dengan mengenali perbedaan, maka kita akan saling menopang satu sama lain. Dan seharusnya demokrasi akan baik berjalan ke arah situ gitu. Tidak usah mempermasalahkan mereka yang punya prinsip, ideologi yang bahkan tidak merugikan orang lain. Begitu juga sebaliknya. Contoh paling simpel, mau bilang Coldplay tapi agak-agak susah. Ya misalnya kayak melihat Coldplay sebagai band ya. Tentu mereka punya pandangan, mereka punya identitas, mereka punya opini atas sesuatu. Sekarang Coldplay adalah band yang kita tahu, banyak yang bilang, Coldplay mendukung LGBT. Tapi di satu sisi orang tidak membicarakan hal yang lain loh. Coldplay itu band besar dunia yang berani ngambil sikap atas Palestina loh. Jadi ada lagu yang mendukung Palestina dan waktu itu mereka sampai posting di Facebooknya dan itu sampai di-rush habis-habisan dianggap antisemit, dianggap ini. Tapi ya mereka tetap sampai sekarang pun mengusahakan perdamaian di Palestina dan 10% dari kekayaannya mereka itu disumbangkan waktu itu kalau nggak salah untuk para pengungsi konflik-konflik di Timur Tengah yang mana mayoritas itu umat Muslim. Nah, melihat politik dalam satu layer itu yang berbahaya sebenarnya dan itu pula yang membuat perbedaan itu menjadi suatu konotasi yang negatif. Itu menurut pemahaman dan pendapat saya, Bang. Oh jadi gue baru tau Coldplay nyumbang. Enggak jadinya. Bukan. Oh, bukan. Kita bisa. Itu di tit ya. Bahaya.
Ya, oke. Lanjut. Kita ke Bang Andi nih. Nanti di tengah-tengah Ferry akan deklarasi kenapa dia mau maju di politik gitu ya. Tapi Bang Andi dulu. Nih kalau kita berada di kutub ekstremitas ini yang jadi masalah kan Bang Andi. Kan polarisasi itu ya politik naturally pasti polarized gitu. Tapi apakah ekstremitas itu kalau zaman dulu kan ada Eka, Eki gitu, ekstrim kanan, ekstrim kiri kalau zaman Orde Baru kan. Nah ya untuk menengahinya kan ada bukan partai politik tapi golongan kekaryaan waktu itu. Gitu. Ada juga itu kan itu zaman Orde Baru. iya. Soekarno mencoba dengan menasakomkan. Kan, Nasakom, ya kan, di mana perjuangan politik kita untuk menengahi semua ekstremitas itu udah terjadi dari bertahun-tahun dan ternyata gagal semua. Termasuk Bung Karno harus tumbang karena ekstremitas itu dan juga Pak Harto juga ternyata tidak terbukti itu agile gitu. Nah, gimana menurut Bang Andi untuk hari ini dalam konteks demokratisasi apakah ekstremitas ini masih dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya dan menakutkan gitu? Oke, saya ingin menambahkan apa yang disampaikan Ferry tadi. Kalau Bung Hatta itu bilangnya begini kata dia. Persatuan yang kita cari, persatuan yang kita dapat. Dia mengkritik Bung Karno yang obsesinya adalah persatuan tapi konsekuensinya adalah meniadakan hak-hak individu, kebebasan dan lain sebagainya, menindas. Jadi Hatta ini memang seorang humanis dibanding Bung Karno. Bung Karno yang hebat itu kan Bung Karno yang 1 Juni 45. Selebihnya biasa aja. Hebat juga Bang. Hebat juga ya, Hebat mungkin juga. waktu muda terutama. Waktu muda. Oke, nah itu satu buku yang harus kalian baca atau artikel Bung Karno yang harus kalian baca. Saya rasa banyak di internet, judulnya itu Masyarakat Kapal Udara versus Masyarakat Onta versus Masyarakat Kapal Udara. Baca aja, gua nggak berani nyampein di sini. Nah kembali ke Itu waktu tulisannya di ND ya? saya agak lupa, tapi itu ada di kumpulan di bawah bendera revolusi. Itu itu memperlihatkan satu sikap Soekarno yang sangat otentik sebagai seorang pembaru Islam. Keren banget. Dia mengkritik doktrin yang konservatisme di dalam Islam. Kalau nggak salah itu bagian yang ditulis tangan ya. Mungkin ya, saya nggak. sama Utara. Ya, itu keren banget. Nah, tapi kembali lagi ke apa yang disampaikan oleh Ari tadi. Pada dasarnya perbedaan politik itu adalah sesuatu yang alamiah, sesuatu yang sangat biasa. Kalau kita menarik sejarah Indonesia, pemilu tahun 55 itu kita multipartai. Kalau menurut Herbert Feit, ini seorang ilmuwan itu paling nggak ada 5 aliran politik di Indonesia yang bertanding di pemilu 55 berdasarkan ideologi ya. Ada yang nasionalis melalui PNI, ada yang komunis waktu itu PKI ikut berlaga di pemilu 55, ada sosialis PSI lama ya. Kemudian ada juga saya agak lupa duanya lagi apa ya. Harus dicari, tapi bisa dicari. Jadi ada 5 aliran politik di Indonesia yang berlaga ketika itu. Agama Islam, betul, Islam. Ada Islam betul, ada nasionalis, Islam, komunis, sosialis, satu lagi mungkin harus kita cari lagi. Tapi intinya perbedaan ideologi, perbedaan keyakinan politik itu adalah sesuatu yang alamiah, sesuatu yang biasa, sesuatu yang ada di dalam diri kita. Kita punya preferensi yang berbeda-beda. Derajatnya mungkin berbeda, derajatnya mungkin agak membedakan satu sama lain. Kita mungkin seorang muslim tapi mungkin bisa jadi pilihan kita bukan kepada sebuah partai yang memperjuangkan apa yang diyakini sebagai sebuah agenda Islam. Katakanlah begitu. Tapi kita lebih suka yang agak nasionalis atau yang lebih merah lagi, bisa juga begitu. Jadi pada diri manusia itu sebetulnya ada perbedaan-perbedaan cara pandang yang terwakili dalam ideologi yang diwakili oleh partai politik yang ada. Tahun 55 itu terjadi. Sangat diverse, perdebatannya sangat menarik, terbuka. Kalau bisa dibilang keras juga. Kalau misalnya orang-orang bilang sekarang di politik itu orang bicara sangat keras, 55 itu pemilu 55 atau pemilu tahun 50-an, itu polemiknya keras banget. Baca tulisan Pram. Mereka bilang misalnya ada istilah-istilah misalnya apa ya? Komprador kalau ya terus atau misalnya revolusioner gadungan misalnya. Itu sesuatu yang biasa. Nunjuk hidung misalnya kepada tokoh politik tertentu. Pramudia dan lain sebagainya itu biasa berpolemik dengan cara seperti itu. Dalam tradisi politik atau demokrasi yang lain, hal serupa juga terjadi. Tonton aja itu yang namanya debat parlemen Inggris antara yang kubu kiri dan kanan. Itu keras banget, tapi keren banget. Jadi pertama harus kita sadari kita jangan takut dengan perbedaan.
Yang tidak boleh di dalam politik itu adalah sesuatu itu menjadi personal. Kalau kita mengkritik orang, menyerang orang menjadi personal, harus substansial. Harus ada ide atau ada gagasan kenapa kita mengkritik seseorang. Itu yang membedakan menurut gua, Ari. Jadi kalau misalnya perbedaan itu adalah sesuatu yang alamiah, sesuatu yang biasa. Bahwa ada situasi sekarang yang memang berkembang, itu yang disebut sebagai populisme. Itu memang berkembang di seluruh dunia. Nah mungkin kita samakan dulu term tentang populisme. Populisme itu dalam terminologi political scientist itu adalah sebuah faham. Saya nggak setuju kalau disebut sebuah ideologi karena dia nggak punya satu sistem pemikiran. Tapi sebuah faham yang memainkan sentimen publik, sentimen rakyat, makanya namanya populisme, rakyat. Yang kemudian mengantagoniskan dirinya dengan apa yang disebut dengan elit. Jadi biasanya itu retorikanya kerakyatan. Kita ngelawan elit yang berkuasa, oligark misalnya. Uang cilik gitu. Biasanya begitu. Dalam perkembangannya, populisme itu melahirkan dua jalur yang berbeda. Ada populisme kanan dan populisme kiri. Populisme kanan itu bentuknya kalau sekarang ini ada dalam bentuk populisme Islam. Beda ya antara Islam dengan populisme Islam. Populisme Islam ini mendasarkan sentimen itu didasarkan pada konsep keumatan. Umat Islam melawan orang yang dipersepsikan sebagai kelompok lawan dari umat Islam. Di Amerika, populisme kanan ini mewujud dalam bentuk white supremacist. Namanya Donald Trump. Donald Trump mengedepankan sentimen bahwa kita orang kulit putih, kita sedang terancam oleh para imigran. Termasuk imigran muslim yang membanjiri Amerika. Jadi itu populisme kanan. Di kiri ada juga populisme. Kalau yang di kanan ini populisme biasanya berdasarkan agama atau ras. Kalau yang di kiri ini sentimen kelas yang dimainkan. Contohnya yang sekarang banyak disukai anak muda sekarang, saya nggak begitu suka, sorry. Yang penyuka Cortez siapa di sini? Biasanya pada demen-demen Cortez kalau anak muda sekarang. Lu suka Cortez ya? Cortez misalnya, dia memainkan EOC ya. Ah ya, atau siapa yang senior? EOC kan. Bernie itu juga Samara. populisme kiri. Biasanya populisme kiri itu dia menyerang apa yang dipersepsikan sebagai elit, sebagai pemilik modal. Dulu Cortez itu kampanye besar-besaran menggagalkan investasi Amazon di New York, mengakibatkan kurang lebih 500.000 orang kehilangan potensi untuk mendapat lapangan pekerjaan. Dikritik oleh kalangan-kalangan Kalau yang... menggagalkan Piala Dunia U20. Nah itu nggak berani ngomong. Okay. Nah jadi populisme, jadi itu populisme itu sebetulnya adalah salah satu cara berpolitik yang memainkan sentimen masyarakat. Populisme itu lawannya adalah sebetulnya politik rasional. Jadi populisme ini lawannya adalah politik rasional. Politik rasional itu adalah mencoba menawarkan satu gagasan atau memberi kejelasan tentang satu persoalan dan menawarkan gagasan atas mengatasi masalah itu. Populisme ini lawannya karena dia sebetulnya menghalang-halangi publik untuk punya pandangan yang clear tentang duduk persoalan yang sesungguhnya. Trump menutupi persoalan Amerika yang memang sedang kedodoran dengan membangkitkan semangat white supremacist. Di dalam populisme Islam, kelompok-kelompok kanan menggunakan doktrin Islam atau idiom Islam untuk bilang bahwa ini saatnya Islam memimpin misalnya. Atau di kelompok yang kiri bilang bahwa saatnya oligark kita habisi dan rakyat berkuasa. Kurang lebih gitu. Bukankah itu menjadi bagian dari politik aliran yang menjadi nature kita? Bahwa masyarakat kita terfragmentasi, alirannya sangat banyak, kita sangat pluralistik, sehingga harus ada yang semakin ekstrim semakin bagus. Berarti pembedanya semakin bagus dong harusnya. Betul, tapi salah satu problem dari politik aliran tadi atau dalam bentuknya sekarang ini kan terminologi ya. Politik aliran ini ditemukan atau dinyatakan oleh Herbert Fed. Kalau politik populisme ini kan konsep yang memang berkembang di dunia juga ya. Jadi ini sama, esensinya sama. Jadi definisi Fed tentang politik aliran itu adalah politik yang lebih menekankan pada irasionalitas. Jadi irasionalitasnya karena gua nasionalis, gua merah putih, gua dukung PNI dulu ya. Gua Islam, gua dukung NU atau Masyumi. Kalau gua misalnya dulu dukung gua sosialis, gua dukung PSI atau komunis kalau yang komunis. Jadi ada sikap irasionalitas di dalam apa yang disebut sebagai politik aliran dan juga populisme ini. Populisme Islam juga begitu, karena yang dikedepankan kan sentimen agama. Kita umat, ini saatnya kita memimpin, ini saatnya kita menang, ini saatnya kita berkuasa.
itu populisme. Dan dalam pandangan saya pribadi, populisme itu adalah sesuatu yang harus dilawan. Karena dia adalah bentuk, dia lawan dari politik yang jernih. Jadi kalau kita menginginkan politik yang sehat, yang rasional, maka lawan pertama itu adalah populisme biasanya. Karena populisme itu lebih gampang, apalagi era medsos sekarang, Bud. Emosi ya. Emosi, yang disentil itu emosi. Manusia itu akan lebih gampang kalau ditakut-takutin. Dan personal kan. Sangat personal. Ya. Di Amerika misalnya, orang yang disebut sebagai orang kulit putih, mereka juga pendatang padahal. Nggak ada orang asli Amerika kecuali orang Indian. Dibilang bahwa banyak pendatang akan merebut pekerjaan atau lapangan pekerjaan kita, akan membuat kita tersisih dan sebagainya. Itu retorikanya Trump. Di dalam kelompok populisme Islam juga sama gitu loh, bahwa mereka memainkan sentimen-sentimen yang serupa gitu. Jadi ini memang apa? Kalau Jokowisme itu populisme enggak? Beda. Itu substantif. Coba. Nanti bisa dijelaskan nanti. Nanti itu. Terus, Ya, Anda padahal kami kasih kesempatan untuk kampanye loh Andi. Tapi Anda melewatkan itu, oke bagus. Andi dan juga mungkin, tapi kembali ke pertanyaannya Ari tadi, bahwa sebenarnya kan kita nature politik kita kalau kita berkaca di pemilu 55 ya politik aliran. Antara sosialisme, orang berdebat, bertarung dengan ide-ide dan konsep-konsep yang sangat berbeda, diferensiasi satu sama lain. Nah sekarang makin ke sini, pasca era demokratisasi yang Anda perjuangkan tahun 98, kita rayakan 25 tahun reformasi sekarang gitu di politik jadi lebih personal. Semua bergerak ke tengah, semua pengennya dianggap jadi nasionalis religius. Akhirnya yang membedakan satu partai dengan partai yang lainnya adalah satu dipimpin Surya Paloh, satu dipimpin Prabowo, satu dipimpin Osman Sabta. Kita Pak Erlangga lo enggak lo sebut? Iya Pak Erlangga paling beda karena dia punya mantap itu gol. Gimana nih? Akhirnya jadi balik tadi ke pertanyaan Ferry juga gitu. Ketika lu bilang populisme dan politik aliran itu sebenarnya cenderung menggunakan irasionalitas dan emosi, justru malah politik kita sekarang di era demokratisasi sangat personalized. Nah, gitu. nah pertanyaan selanjutnya adalah apakah program itu nggak emosional? Jangan-jangan program-program itu juga sangat irasional gitu. Misalnya, Iya kan? ya kita ikut perintah lurah. Gitu. Iya, enggak program. Bukan. Program misalnya Oh salah. jalan berbayar ini menghasilkan ketidakadilan gitu misalnya. Iya. Padahal orang pulang kampung ke Jawa banyak yang senang juga dengan bayar jalan tol bayar mahal nggak apa-apa lah sekali setahun ini gitu Iya. misalnya kan. Pakai demagogi. Oke, lanjut. nah, betul Bud. Jadi bahwa populisme itu adalah bentuk ekspresi politik yang irasional itu fakta ya. Tapi dalam kenyataan politik Indonesia, dalam konteks hari ini, kita menemukan apa yang disebut semua orang bicara tentang polarisasi. Polarisasi di Indonesia itu sebetulnya ini kita bukan sedang bicara tentang antara kelompok pendukung Jokowi dengan anti Jokowi. Tapi kalau kita lihat pembedahan secara sosial, secara sosiologis, kelompok pendukung Jokowi ini adalah berasal dari kelompok masyarakat yang secara ideologi itu bisa dikategorikan sebagai masyarakat yang nasionalis. Atau ekspresi keislamannya moderat biasanya. Sementara di kubu yang lainnya itu adalah kelompok yang biasanya cenderung lebih konservatif dengan berbagai variannya ke arah yang makin ekstrim gitu. Jadi pembelahan masyarakat Indonesia itu sebetulnya bicara tentang derajat perdebatan tentang seberapa jauh, seberapa banyak negara itu harus mengakomodir nilai-nilai Islam di dalam kehidupan bermasyarakat dengan derajat tertentu ya. Misalnya dulu kita ingat PKS itu memperjuangkan syariat Islam untuk masuk ke dalam konstitusi Piagam Jakarta, digagalkan dalam sidang umum MPR 99. Nah, sekarang itu variannya banyak lewat perda, ada kepala-kepala daerah yang berkampanye gitu loh, ada orang yang menggunakan simbol Islam sehingga supaya untuk mendapatkan dukungan. Jadi sekali lagi memang ini adalah pertarungan yang memang belum selesai, Bud. Jangan lupa tahun 55 itu memang kita belum selesai perdebatan mengenai ideologi, mengenai politik ini. Di konstituante, anggota konstituante sedang berdebat mengenai dasar negara. Hampir separuh-separuh, yang satu ingin agar Piagam Jakarta masuk ke dalam konstitusi, yang lainnya tidak. Dan jangan lupa itu tidak pernah diselesaikan secara tuntas karena tahun 59 Presiden Soekarno mengirimkan tentara ke konstituante dan menghentikan semua perdebatan itu dan Jadi mengangkat
dibunuh secara paksa ya. Iya, diberangus perdebatan itu yang menyebabkan obsesi untuk membangun satu utopia mengenai negara Islam itu tetap hidup di kalangan para Islamis. Islamis itu bukan orang Islam ya. Islamis itu termnya untuk orang yang memperjuangkan, yang meyakini memperjuangkan nilai-nilai Islam, syariat dan lain sebagainya ya. Jadi itu yang terjadi gitu dalam politik kita hari ini. Polarisasi itu menyangkut dua aspek yang tadi, gitu loh. Secara umum, Bud, begitu, Bud. Oke, kita ke Ferry. Fer, lu kan content creator nih ya. Ya. Oh, gue pikir politisi. Gue pikir juga Iya. Udah bertransform Kan ya. baru hari ini. Oh, ini mau deklarasi. Nih menjelang deklarasi nih. Content creator. Setengah jam lagi deklarasi. Ya, setengah jam lagi Hasan. deklarasi. Nah, Sudah saatnya kawan-kawan. lu kan content creator. Ya. Jadi sebagai content creator, ini biar masuk ke teknis sedikit nih, biar nanti kalau LPJ enak gitu kan. Iya kan? Sebagai content creator, apa sih yang membedakan diskursus yang lu bawa dengan yang dibawa oleh influencer, buzzer atau yang sejenisnya gitu? Atau jurnalisme konvensional Iya, yang udah ada iya. gitu, Fer. Apa ya, mereka mutu, saya tidak sih. Jadi kalau Itu siapa yang mensertifikasi itu? Iya, saya sendiri. Menurut pendapat saya sendiri, mana ada buzzer ngaku buzzer kan? Iya. Ada sekarang. Oh, udah mulai ada ya. Ada juga. Gue buzzernya Jokowi loh. Iya, oh. Ada juga. Oh, kemarin yang posting foto itu ya. Terus Itu lebih ke kaki tangan oligarki ya. Terus juga kalau jurnalisme konvensional juga jelas sesuatu yang saya belum di level itu juga. Dan banyak orang salah paham soal ini sebenarnya, Bang. Saya nggak mau apa-apa kok. Nggak berpikir saya memberikan dampak sebesar itu buat orang. Saya hanya ingin AdSense, punya duit bulanan, dapat sponsor, that's it. Makanya saya nggak pernah menyebut diri saya content creator, influencer or something like that gitu loh. Selama kalian nonton video saya, satu hal yang harus kalian lakukan adalah nonton iklannya sampai habis. Saya tidak pernah peduli apakah itu akan bermanfaat buat orang lain atau enggak. Yang nonton saya pasti tahu kalimat saya dari awal sampai sekarang nggak pernah berubah. Saya bukan motivator, saya realitor. Jadi saya merasa, kenapa saya memilih jalan seperti itu? Karena supaya orang tahu bukan bagusnya doang, tapi buruknya juga. Saya memang mengatakan seperti itu, tapi apakah saya buka seminar, menjual buku? Belum. Belum, bukan enggak, belum. Nanti dulu gitu. Saya pikir Apakah Anda sudah mau mengikuti jejak Vincent Ricardo menjual buku ya. Apakah saya mengkapitalisasi orang yang saya nonton? Sejauh ini belum, karena saya mau menabung besar-besar dulu baru saya kapitalisasi. Jual gitu. kaos sudah. Tapi. Jual kaos sudah. Mahal lagi kan, nah, gitu. Jadi sebenarnya jangan salah paham, tidak ada perubahan yang ingin saya lakukan. Saya hanya ingin memberikan anak istri saya makan melalui konten-konten saya. Itu doang sih, simple. Cuma gini, ini sesuatu yang sebenarnya sungguh berbeda dengan apa yang didefinisikan sebagai populisme itu. Yang ditulis sama Karl Muse, orang Cambridge, kalau nggak salah ya. Yang mana populisme itu benar, apa yang disampaikan Mas Andi tadi ya menitik beratkan kepada suara populis gitu. Kayak kebersamaan, keragaman, penindasan bersama dan menentang status quo. Itulah yang didefinisikan sebagai populisme. Jadi penguasa pakai populisme nggak bisa. Tapi kalau jadi oposisi, populisme itu bisa dipakai. Karena populisme itu mungkin benar bukan ideologi, tapi lebih kayak ke strategi politik sih. Ada partai yang waktu oposisi dia pakai populisme. Lupa saya nama partainya apa ya. Ya kan itu ada gitu loh. Nah seperti yang moving forward-nya di Thailand kan juga pakai populisme. Ya kan? Dan itu tentu saja menggerakkan irasionalitas, menggerakkan dan emosi emosional kan? dan Betul. ideologi dari seseorang. Jadi kayak saya justru ketika orang bilang kita tuh melawan strategi politik populisme. Oh, saya orang yang paling terlihat berbeda dengan populisme. Karena saya tidak berusaha, ayo teman-teman percayalah saya orang yang tepat untuk memimpin Indonesia. Saya adalah content creator yang terus berkarya. Saya tidak ingin uang, saya hanya ingin memberikan dampak. Penonton Ferry Irwandi nggak pernah mendengar itu. Tapi apakah mereka mendapatkan dampak? Ya nggak tahu, mungkin juga enggak gitu kan. Cuman intinya adalah justru ada hal yang baru sebenarnya tak lihat. Kenapa politik di Indonesia ini tidak pernah menampilkan
wajah sebenarnya dari sistem politik atau politikus itu sendiri. Maksudnya? Ya, kenapa semua orang yang muncul itu tuh seakan-akan ngikutin stereotip politik dari zaman sebelumnya. Tidak ada yang berubah politik selama ratusan tahun. Misalnya di Indonesia, hal paling simpel, politikus yang merokok pasti banyak. Ada gak politikus yang berani merokok di depan? Bambang Pacul. Itu beda lah. Itu aja yang gue Itu tahu. udah di level itu sudah susah. Iya. Pion Dia masuk ke elektoral dia. bagian Dia kayak depan Bu Mega aja nggak berani ngerokok. berarti aduh gak usah disambung. Ini beneran loh. Ini. Iya. Jadi intinya sebenarnya ya kita cuma bermain di ranah terminologi dan diksi, tapi akhirnya orang akan selalu mencari formula apa sih yang sebenarnya biasa dipakai gitu. Kalau gue mau jadi politikus, kalau gue mau bikin orang simpati sama gue bikin populer, apa sih yang berusaha ditunjukkan? Padahal semua pilihan itu banyak gitu. Dan itu terbukti ketika gini, di dunia content creator misalnya, di dunia orang yang bikin konten di YouTube. Stereotyping seorang content creator itu sebelum tahun 2020, kita kalau ngomong di depan kamera harus hello guys, what's up, apa kabar? Atau enggak gini, welcome to Total Politik. Iya, welcome to Total Politik bersama gua Ferry Irwandi, ya kan itu kan. Semua orang bilang kayak gitu, terus pada bilang jangan tunjukkan dirimu di depan kamera gitu. Oh, jangan merokok depan kamera gitu. Atau dandan yang bagus, pakai baju yang rapi. Kalau kau ngomong ekonomi dan finansial harus terlihat sebagai seorang akademis. Pakai kata saya dan formal dan lain sebagainya. Itu tuh secara alam bawah sadar melekat di kepala setiap orang yang mau bikin konten YouTube. Oh, standarisasinya. Yang tercipta dari hal-hal yang sebenarnya abstrak. Ya, makanya konten gua sama Budi sekarang udah panggil antum gua. Antum gimana? Nah, Aneh. pas Pengaruh Valdo Maldini. Iya. dari situ akhirnya kalau kita coba untuk keluar dari stereotip ini, standarisasi ini yang dibuat secara abstrak ini, apakah benar peluang itu nggak ada? Ternyata ada gitu. Saya bicara ekonomi, sosial, politik, finansial dengan baju kaos. Abu Nawas. Abu Nawas. Bicara semua hal gitu, tanpa harus menghabiskan energi saya di salam pembuka gitu. Stoik. Dan banyak hal lain yang ternyata masih diterima masyarakat. Artinya apa? Artinya sebelum politikus ini bisa membuka mata masyarakat, berpikir kalau mereka bisa membuka mata masyarakat, mereka harus sadar dulu masyarakat gak serendah itu gitu loh untuk menerima sesuatu. Nah, problemnya Fer, algoritma politik yang dipahami politisi sekarang, ya seperti yang kita lihat, personalized, mungkin sedikit demagog, entah sedikit atau banyak gitu ya. Gua aja sekarang sering ditelepon politisi tiba-tiba tengah malam, Fer. Mas Ari, bagaimana popularitasku? Pertanyaan apaan nih? Pertanyaan apaan? Aneh banget. Popularitasku gimana cara ngecek? Ini siapa yang? Ada, udah. Gak usah sebut nama. Valdo Maldini. Enggak. Oh, bukan ya. Kalau dia bisa buka analitik dia. Bisa dia. Udah bisa dia buka analitik udah. Iya, masalahnya algoritma politik kita saat ini udah ada patternnya gitu Fer. Jadi sehingga kita percaya bahwa jangan-jangan untuk menang kita harus tetap begini. Atau mungkin ketika tadi Andi bilang populisme harus dilawan, polarisasi semakin tajam juga harus kita perangi. Jangan-jangan politik tengah masa mengambang ala Orde Baru itu yang lebih relevan buat kita. Wow. Sekarang gini, yang sering kali kenapa? Udah. Placement. Oh ya placement. Yang sering kali gue lihat adalah, benar kata Mas Andi tadi, algoritma politik jangan-jangan menghendakinya satu kondisi tertentu gitu. Lu harus jadi A supaya memenangkan pertarungan ini. Yang saya bingung standarisasinya dibuat dari siapa? Ya algoritma. Algoritma itu kan punya perusahaan digital media. Ya pemilu. Oh. Ya lihat aja komposisi. Enggak, karena gini Andi juga. kan hadir 2019 dengan partai yang baru. Algoritmanya nggak masuk. Iya, nggak itu masuk kan parlemen dia. Yang mendefinisikan algoritma itu adalah digital company. Platformnya. Maksudnya jadi algoritma secara misalnya sosial medianya ngedevelop kayak gimana gitu.
Kan bicara algoritma politik ya, sebenarnya algoritma politik kan dari pemilu kan. Pemilu, maksudnya enggak hasilnya. gini Din. ini. Pemilu itu ditangkaplah oleh platform sosial media sehingga pembicaraan yang ada di sini menentukan definisi masyarakat soal pemilu. Oke. Jadi yang menentukan algoritma kita siapa? Digital Sistem. platform. Oh iya, ini ini dia benar. Nah, Lebih bermutu, lebih bermutu. Ya. Ayo lanjut. Justru Ya. di sini yang Lebih kita lihat sebenarnya sebagai blind spot yang kurang dipahami orang ya. Algoritma sosial media selalu menuntut kita untuk menyukai hal yang jadi interest kita di awal. Artinya apa? Artinya justru ini gampang sekali menimbulkan bias buat semua pelaku politik. Misalnya kayak gini, Mas Andi dari PSI. Nah, orang-orangnya ketika PSI bikin konten atau kadernya PSI bikin konten, terus diapresiasi di situ. Mas Andi ngerasa, oh PSI ternyata disukai masyarakat nih, didukung masyarakat nih, karena komennya seperti ini. Padahal algoritma menghendaki, oh ini yang suka nih sama arahnya PSI, dimasukkan ke situ. Nah sampai ke atas itu akhirnya dikumpulkan sebagai data. Oh ini kita bisa menang dong dengan kayak gini. Nah begitu juga sebaliknya, misalnya partai-partai konservatif, interest mereka sudah di situ. Nah ketika mereka bikin konten didukung semua. Oh melihat pembicaraan di udara sepertinya kita menang. Terus pas kontestasi terjadi kalah, akhirnya protes. Nggak mungkin kita kalah, wong komen-komen yang kayak gini. Nah justru itu yang menimbulkan bias yang sangat fatal buat semua pelaku politik, mau itu partai politik ataupun caleg politik. Atau bahkan seperti ini, kalau nggak percaya teman-teman yang suka konspirasi, yang awalnya cuman jangan-jangan bumi itu datar. Cukup nonton YouTube 2 bulan akhirnya bumi pasti datar. Iya karena itulah yang dikehendaki Itu 2 YouTube. bulan ya? 2 bulan. Kalau nonton 2 kali kontennya Arief Poyono langsung percaya tuh. Nah, Kang Mas, ayo lanjut. yang mau saya sampaikan adalah yang mau saya sampaikan di sini sebenarnya kenapa platform sosial media menghendaki algoritma seperti itu? Retensi. Karena semakin lama kita nonton semakin banyak ads-nya yang masuk. Kalau yang dia kasih misalnya katakan kalian simpatisannya PKS, kalian pokoknya Samik Nawatona gitu kan. Terus YouTube ngasih kalian konten-kontennya PSI. Kalian mungkin akan menyempatkan waktu untuk menghujat tanpa nonton videonya. Tapi apakah kalian nonton videonya? Enggak, YouTube rugi dong. Iklannya nggak akan bisa kalian tonton, CPM, RPM-nya nggak dapet. Oh, karena dia simpatisan PKS, idol siapa? Pak Faldo, PKS bukan? Oh, si Varia. udah enggak. Udah enggak? Blora. Zulkifli Mansyah. Zulkifli Mansyah. Ya, ya. Dia belum pindah. Katakanlah seperti itu ya. Nah, ketika muncul di situ, ya udah dikasih interestnya, maka kalian bisa sangat mudah menemukan satu konten yang sama diupload 2 orang yang berbeda punya tanggapan yang berbeda. Karena klaster per klaster ini dan siapapun orang yang menyadari ini, menyadari matematika himpunan ini, menyadari arsiran ini, dia akan win the game gitu. Nah, Itu artinya politisi punya jebakan-jebakan maut yang dia tidak Justru polisi prediksi. terjebak. polisi. Salah. Hoi. Salah Anda Salah. polisi. Slip Pak lidah ya, Sigit. slip lidah ya. keselip Pak Sigit, maaf. Justru politisi sekarang Bang yang terjebak jebakan-jebakan maut ini tanpa Oh. mereka sadari. Nah, Oh. ini biar politisi nanti minta nasihat ke lu ya, maksudnya Berapa gini. popularitas ini Dan ya? nanti Like saya banyak loh, like saya nih kan. kalau minta nasihat ke saya dari Bang Ari aja. Iya. Rate-nya berapa Bang? Makelar. Makelaran. Nah, jadi pertanyaannya sebenarnya kalau channel YouTube Ferry Irwandi itu penontonnya siapa sih menurut lu? Di sini ada yang nonton channel saya enggak? Ada udah nanya. Coba tunjuk tangan narsis amat lu. beneran tunjuk tangan. Tuh, ya satu Yang aja. pernah nonton video saya. 2, 3. Yang 1, 2, 3, 4, Lu mah 5. pasti nggak usah nunjuk. Yang pernah nonton Total Politik tolong. Nggak ada. Oh banyak juga berarti. Ada juga loh. Sama, kita udah ada irisan. Irisan, himpunan yang teriris. Nah, itulah menjawab pertanyaan Bang Hari tadi. Ya, makanya siapa penonton lu? Penonton kamu. Definisinya. Lu pertanyaan lu ini juga ya, abstrak juga ya. Iya kan dia seorang content creator tuh harus bisa harus kenal dia lagi ngomong sama siapa kan Betul, gitu betul, intinya. betul. Sama Semuanya- kayak politisi Iya. Pak Jokowi tahu bahwa orang Indonesia itu senangnya Sirkus. yang sirkus yang tidak berbatas dan lain-lain.
Nah dia definisikan itu lalu dia pilihlah strategi politik yang tidak menjebak dia. Nah Misalnya gua pergi aku ke Lampung, ngerti. cek Ya. jalan gitu ya. Dan pertanyaan Bang Ari itu walaupun simpel kayak gitu sebenarnya bagus sekali karena kebanyakan politisi hidup dalam ilusi kan. Iya, Kan tanpa makanya. mereka berusaha mengenali siapa sih orang yang suka sama mereka. Iya. Dan targetnya apakah menggedekan, membesarkan kue yang suka sama mereka atau menambah kue yang lain. ambil kue baru. Ngambil kue yang baru itu berbeda gitu. Nah content creator pun ketika dia mau survive, dia mau sustain, ya dia harus kenal itu juga. Nah lu gimana lu? Kalau dari data dan statistik, secara umur itu 18 sampai 34 tahun. Dulu itu 25 sampai 34 tahun paling dominan karena makin kesini kontennya makin pop. Jadi kebanyakan justru sekarang datang dari mahasiswa-mahasiswa. Nah, untuk penyebarannya 5 kota terbesar itu Jakarta, Bandung, Surabaya, Jogja, terakhir Medan. Oh, ini bukan itu maksud gue itu yang lu Ya, ini kan secara statistik nih, yang Bang. lu sebut itu red car itu. Oh. Itu kan biasanya kan minta insight kan. Jadi kalau ada yang konsultasi ini loh. Siapa yang maju Surabaya gitu. Kalau gue di total politik itu fair, gue definisikan penonton gue adalah orang yang sudah paham politik. Gue nggak akan ngambil orang yang dari nggak tahu politik, nggak suka politik, kemudian jadi suka politik tuh, gue nggak ke situ. Nah, aku bingung untuk menjawab seperti itu, Ya. Bang. Karena kan nggak ada data empirisnya. Iya kan ini pengamatan. Oh, observasi Iya ya. observasi. Orang iseng aja ya nonton aku. Oh. Sama yang ganteng dan cantik. Gak jelas. Coba. Karena nggak data empiris gitu. Kayak aku bilang, oh kebanyakan yang nonton aku dari kelas menengah ke atas. Aku belum riset, aku belum survei. Aku ngeri ngomong sesuatu yang belum aku ketahui gitu. Walaupun aku punya hipotesis. Iya hipotesis. Nah, kalau hipotesis gue menurut juga hipotesis tadi. ya betul. Kalau menurut hipotesis dari komen-komennya justru ketika aku bikin konten, bukan aku yang ngajarin orang, aku yang banyak belajar. Jadi aku bisa, kenapa? Ini omongan populisme kayak tadi barusan ya. Kan tadi mau deklarasi. Iya, oh iya benar. Ada stepnya Bang Budi. Iya, iya. Anda ikut algoritma politisi. Karena banyak yang belajar ini aku bisa ngambil kesimpulan, oh alhamdulillah ternyata aku dikasih penonton seperti ini. Dan ini jadi salah satu penyebab kenapa aku masih bertahan konten sampai sekarang. Perkara urusan calo aja ternyata dari komennya tuh banyak sekali informasi gitu. Ya bahkan ada kemarin nyeritain dari Inggris kayak gimana. Bang gue tinggal di Inggris, konser kayak gini-gini. Bang gue tinggal di US kayak gini. Bang kebetulan waktu di Korea, oh berarti penontonku muncul dari situ. Nah hipotesis itu muncul lagi dari ketika aku pergi ke kampus-kampus banyak yang kenal. Atau pergi ke kantoran, ke SCBD banyak yang kenal gitu. Nah kebetulan kemarin belanja misalnya kemarin belanja di pasar Cikunir Bekasi itu nggak ada yang kenal. Nah itu kan muncul dari hipotesis, oh bukan ini penontonku nih gitu. Ya itu sih. Kalau gue sama Budi di tempat gue, di sebelah gue ada makelar kasus gitu, Fer. Udahlah 5 gram aja gitu-gitu kan obrolannya gue dengar banget tuh sama Ini Budi. di tuh, sensor nggak ini? Nggak usah kita sebutin tempatnya di mana, ya kan? Udahlah gitu kan. Maksudnya ada orang Ada, kasus. pasti ada di Indonesia ini ada kan kita nggak nyebut nama. Iya langsung Ya kan? yuk. Terus abis itu aku kata-katain sama Ada. Budi, anjir ini orang nih dagang aja nih bla 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 bla. Ayo cabut yuk kata gue. Bang Ari, total politik kata. Kampret penonton gue begini. Markus. Ya tapi selain itu gue juga waktu acara kemarin ada juga. Gue salaman sama presiden bilang, aku nonton total politik loh, bagus. Tepuk tangan dong. Selain makelar kasus, presiden juga. Nggak tahu. Ya, oke tanya jawab ya. Iya masuk tuh barang. Ayo, Andi dulu. Sebenarnya mau pamer terakhir presiden nonton itu, tapi dibuka dulu maklar ya kan jual 5 gram. Iya. Ayo, Intinya Di, itu. Lu tambahin dulu nih. Soal jebakan Batman algoritma buat politisi yang sebenarnya nggak fata morgana aja itu. Ya, sebetulnya orang bilang itu sekarang itu di zaman sekarang itu perjodohan, perpisahan itu bukan ditentukan oleh Tuhan, tapi oleh algoritma katanya. Betul. Betul, karena sebetulnya media sosial itu adalah mesin pengiklan. Pada dasarnya media sosial itu jangan punya ilusi media sosial itu mesin sesuatu yang netral. Mereka itu menciptakan media sosial itu sebagai mesin pengiklan yang sangat efektif. Yang setiap hari belajar mempelajari diri kita.
Sebetulnya kita itu sedang dipelajari secara terus-menerus oleh Facebook. Sepersekian detik lo misalnya berhenti di satu konten gitu ya, dia akan punya asumsi. Ini mati kayaknya Mike lo nih. Tes. Udah. Bisa. Dia akan bisa mempelajari kita apa yang kita sukai, apa yang tidak kita sukai, dan lain sebagainya. Nah, algoritma inilah yang menurut saya ini adalah tantangan terbesar dalam demokrasi, terutama dalam konteks polarisasi politik. Kenapa? Karena dia menghilangkan potensi atau kemungkinan untuk dialog. Semua orang itu hidup di dalam echo chamber masing-masing. Kelompok nasionalis dan lain sebagainya yang direpresentasikan oleh para pendukung Jokowi misalnya, itu hanya akan berbicara satu sama lain. Setiap hari saya akan di-feed oleh informasi yang memang saya sukai tadi. Dari kelompok atau ideologi politik atau pandangan politik yang kurang lebih sama. Sebaliknya di kelompok yang lain juga akan di-feed dengan informasi yang sama. Dan makin lama kita akan merasa semakin yakin bahwa apa yang kita yakini tadi benar. Buktinya di Facebook semua orang ngomong begitu kok. Bahwa memang ada kecurangan pemilu, bahwa ada dan lain sebagainya. Itu yang disebut sebagai echo chamber. Itu berbahaya, itu tidak sehat dalam demokrasi. Karena dia menghilangkan peluang atau potensi untuk terjadinya dialog. Terjadinya bertemunya ide dengan ide, saling berdebat dan lain sebagainya. Itu problem dalam soal algoritma. Bagaimana algoritma ini bisa membuat situasi politik makin panas, memburuk, dan tidak ada satu sama lain tidak saling mencerahkan. Itu satu gejala yang tidak sehat. Nah, satu cara yang kita bisa untuk keluar dari algoritma, kalau saya sendiri selalu menyediakan diri untuk memfollow akun-akun yang saya sadar persis bahwa dia punya pandangan politik yang berbeda dengan saya, tapi saya tahu dia punya substansi, dia punya kualitas. Misalnya, akun siapa yang lo follow? Gue banyak, Fahri Hamzah misalnya, gue secara ini kan beda banget. Atau misalnya Fadlizon misalnya ya, gue sadar bahwa gue butuh pendapat mereka untuk sebagai, kan orang bilang itu lawan debat itu adalah teman berpikir yang paling hebat katanya. Jadi kalau kita punya lawan debat yang kuat gitu ya, itu akan mengasah gagasan kita menjadi lebih tajam. Jadi saran saya kalau kalian punya sadar bahwa kalian, oh gue kayaknya ini ada di kubu ini nih, gue kayaknya pendukung anti Jokowi misalnya. Oh kalian mulai follow orang-orang yang kalian anggap secara substansial bisa mewakili kubu politik yang ada di seberang kalian. Itu problem di media sosial, algoritma menciptakan echo chamber, menghilangkan potensi untuk dialog. Nah problem lainnya juga ada di media mainstream, Bud. Ini juga salah satu tantangan terbesar. Media mainstream, jadi gue inget tuh ada pendapat itu ya, sering gue kutip ini, Johan Galtung ini tokoh perdamaian. Dia bilang katanya, dulu dia tahun 80-an dia bilang, koran itu memang harusnya terbit cuma 50 tahun sekali katanya. Kalau setiap hari terbit, kerjaannya isinya cuma gosip politik, orang cerai dan lain sebagainya. Itu dulu zaman koran. Sekarang zaman media sosial, kalau kita melihat timeline Twitter, seolah-olah Indonesia ini akan runtuh. Coba, ada begal di Bandung, ada orang selingkuh, ada orang di OTT KPK. Ini membuat kita menjadi seolah-olah semakin pesimis karena banyak, belum lagi hoax ya. Jadi kita seolah-olah dikelilingi masalah. Itu di media. Kalau kita baca koran, coba berapa persen yang isinya membuat kita optimis. Ini juga kritik terhadap media mainstream. Dia tidak bisa memberi perspektif yang lebih adil bagi kita untuk melihat posisi diri kita hari ini. Meskipun algoritmanya bad news is a good news ya, algoritma dia nggak terikat algoritma kan kalau di media mainstream ya. Algoritma kita algoritma gitu, bad news is a good news kan. Betul, itu doktrinnya. Nah jadi kalau kata Johan Galtung, yang paling adil tuh lu lihatlah diri lu setelah 50 tahun lah kalau di satu negara atau apa. Kalau lu ada dalam satu periode tertentu, lu menilai keadaan 5 tahun, 10 tahun, kalau kita taruhlah pemilu lah, paling gampang itu pemilu. 10 tahun yang lalu kita ada di mana dan sekarang kita ada di mana. Mungkin, dan itu kita bikin indikatornya ekonomi, politik, kesejahteraan, macam-macam ya. Itu kita bisa lebih adil menilai diri kita. Kalau misalnya kita ngelihat berita sehari-hari, pasti kelihatannya semuanya serba masalah. Tapi kalau misalnya kita ngelihat media sosial juga demikian, ini yang membuat orang semakin skeptis, semakin kehilangan harapan pada politik. Ini juga yang membuat pekerjaan politik sekarang ini semakin berat karena orang itu jadi lebih skeptis, lebih tidak
kehilangan harapan pada politik. Ini harus berhenti nggak kalau Nggak apa-apa, lanjut aja, lanjut. Kalau lagi Serius. belajar Lanjut. itu bisa Iya. pahalanya bisa disamakan. Insya Allah. Insya Allah. Iya. Insya Allah. Kita mengikuti Gus Dur. Iya. Iya, lanjut. Jadi ini yang membuat kalau misalnya ini ada satu buku penting juga yang kalau teman-teman suka politik mengenai leadership politik itu baru terbit tahun lalu. Henry Kissinger 99 tahun, pemenang Nobel perdamaian 73 itu nulis tentang leadership. Kata dia salah satu hal yang paling dibutuhkan oleh pemimpin dimanapun itu sekarang ini adalah lu jangan ngikutin media sosial atau media mainstream deh. Ini semuanya lu akan miskalibrasi. Lu nggak tahu ada posisi lu di mana. Yang sederhana kata dia nggak ada cara lain. Lu baca buku, baca penelitian, baca buku. Itulah yang tempat di mana kita bisa menemukan kejernihan, tempat kita lebih objektif menilai keadaan diri kita. Buku yang bagus ya, bukan buku yang judulnya misalnya Dialog dengan Jin. Atau Dajjal dari segi itu katanya bestseller itu. Ensiklopedi kiamat gitu. Bestseller. Nama penulisnya Muhammad Isa Daud. Atau Nama penanya. bocoran jawaban Bibip ya. soal-soal pertanyaan alam kubur itu juga laku katanya. Nah tapi bacalah buku-buku yang baik ya. Jadi ini nggak ada yang lain, bukan jalan yang mudah. Kita tahu membaca itu bukan sesuatu yang mudah, tapi Anda harus melatih diri Anda setiap hari membaca. Mau nggak mau. Kalau lu nggak mau keluar dari jebakan algoritma, kalau lu nggak mau keluar dari jebakan pesimisme yang muncul karena media mainstream sudah bekerja dengan cara sedemikian rupa. Jadi ini yang merupakan tantangan politik kita hari ini. Kita kadang-kadang nggak bisa ngelihat diri kita secara lebih objektif karena setiap hari kita diisi oleh pesimisme. Ini tantangan terbesar kita. Oke Fer, ini sebagai penutup, nanti tanya jawabnya forum informal aja. Deklarasi dulu dong, lo mau maju wali Iya. kota ini coba. Iya. Kasih Apa pidato, pro- apa keresahan lu? Apa proyek politiknya Ferry ke depan Ya, dan berdiri sini berdasarkan biar keresahan apa? tag gambarnya bagus kalau lu Iya, berdiri Ivan, sini. Ivan. Ya kan? Enggak ada Coba, karena revolusi sudah dimulai kata Ya lu. revolusi sudah. Jadi teman-teman dari ini kader-kader sekolah politik Nggak ada dot-dotnya. ya enggak Iya. Sekolah Politik Indonesia. sekolah politik Indonesia ya. Atau kalian bukan penonton bayaran kan? Bukan. Jadi inilah tas pertama kalian. Kita mulai revolusi dulu gimana? Kalau gue jadi presiden kalian milih atau enggak? Hancur. Ditunggangi nih Bu Serius Mutia. dong Jambi ini. Enggak ada. Lu pasang billboard katanya. Iya mau masang nanti lah bang. Itu kan Ternyata dia nggak serius-serius amat bos. Kita aja yang percaya dia. Kenapa kita yang Ini lebih nanti. ambisius daripada lu kayaknya. nanti dulu bang. Cari bohirnya dulu bang. Iya, betul. Jangan sekarang nanti masuk bohirnya dulu baru deklarasi. Kita mau- Deklarasi sekarang mana uang nggak bisa naik helikopter saya nanti. Ya kita mau manggil Bohir. Oh iya, jangan di sini Wiko lah di bawah. Bohir udah nunggu lantai dua. Iya. Oke, penutup. Kata penutup. Supaya tidak miskalibrasi kalau bahasa. Sebenarnya kalau penutup tuh enggak lah, mereka ini bukan orang yang butuh wejangan. Enggak, ini Tapi- penonton kita aja yang di Oh, YouTube iya. butuh ya kan. Cuman Mereka aku ini dari nggak tadi butuh. tuh mendengarkan Mas Andi baik-baik kan nih. Pinter sekali Mas Andi ini ya ternyata. Memang. Jangan bos. diombak-ombak dong, Fe. Ya. Maksudku belajar juga kita dari situ kan. Jadi ya itu aja sih, jadi thank you lah dia udah diajak di sini. Bingung aku kalimat penutup gimana. Iya. Host lah host. Enggak, host nanti ditutup abis ini. Intinya sih sebenarnya ya apapun, kita kan hidup di negara demokrasi ya. Apapun pilihan politik seseorang, mau dia memihak atau tidak memihak ya. Kalau saya ya, mau lu golongan apapun, golongan karya ataupun golongan putih. Enggak apa iya, atau memilih untuk tidak memilih untuk tidak bersuara, bersuara dengan tidak bersuara, bersuara dengan bersuara. Karena kita negara yang sangat menjunjung demokrasi ya, just do it gitu loh. Oke. Dan apapun yang kita pahami tentang politik ya, jangan sampai kita membenci satu. Ini menurut apa yang diajarkan dalam agama saya ya, yang udah dikatakan soal oleh Ali bin Abi Thalib gitu, sahabat Nabi. Ya kan jangan pernah membenci orang segitu bencinya, karena kita nggak pernah tahu. Dan jangan pernah menyukai orang segitu sukanya.
Siapa tahu orang yang paling kita benci adalah orang yang paling baik dengan kita, dan orang yang paling kita suka orang yang selama ini ngebunuh kita Iya. pelan-pelan. Dan gitu. dan di dunia digital kita akan dirangsang untuk mencintai orang dan membenci orang se-ekstrem betul, itu ya. Betul. Inilah tantangan demokrasi sebenarnya. Sosial media itu jauh lebih liar, jauh lebih wild daripada media zamannya Mas Andi. Ya, maksudnya kita kan kita Oh maksud lo? ya emang beda gitu. Kalau dulu yang mengkondisikan 1, 2, 3 pihak, sekarang yang mengkondisikan bahkan bisa sebanyak orang yang mengkonsumsi gitu. Ya. Jadi ya pick your fight lah gitu, kayak apa yang harus dicerna, apa yang harus dipelajari, apa yang harus dilihat. Dan satu lagi jangan pernah dikendalikan sama emosi. Karena kita nggak pernah tahu nyatanya di mana, di balik itu kayak gimana. Jadi ya selama kita masih sebagai seorang masyarakat gitu, jangan pernah biarkan kita jadi alatnya aja, udah itu aja sih. Apapun pilihan politik yang teman-teman pegang. Jadi presiden kemarin ke Jambi, ke daerah lo gimana? Fer, cukup puas? Oh alhamdulillah ya. Jalanan diperbaiki segala macam. Jalanan diperbaiki karena emang saya lahirnya di Jambi banget. Oh gitu. Oke. Bantu itu Bang Ari masuk. Anda Oh, iya. deklarasi Masuk. deklarasi. Iya, dong. Iya itu. Oke, salah, Iya, salah. salah. Oke, ini gue mau menutup dengan ini ya. Tadi yang Andi sempat katakan tulisan Bung Karno tentang onta dan masyarakat onta dan masyarakat kapal terbang. Ini rupanya tulisan Bung Karno tahun 1940 di majalah Panji Islam. Itu Bung Karno menulis itu saat dia di pembuangan di Bengkulu. Ya, dekat kampungnya Ferry. Bung Karno berkata bahwa masyarakat kini bukan lagi masyarakat onta, tetapi masyarakat kapal terbang. Namun Islam telah membeku, terlalu mementingkan jubah, tasbih, dan celak mata. Kini saatnya Islam mengembalikan peran akal dari penjara 1000 tahun menjadi modern dan merebut kemajuan. Hanya dengan beginilah kita boleh dengan sebenar-benarnya menamakan diri kita umat Nabi Muhammad dan bukan umat kaum fikih atau umat kaum ulama. Wih, Kurang Bung dahsyat. Karno lo cara bacanya. Gitu sih. Coba. Dari mana sih ini? Dari sini nih. Di Bengkulu. Oh, iya. Bung Karno. Bung Karno. Masyarakat kini bukan lagi masyarakat onta, tetapi masyarakat kapal terbang. Namun Islam telah membeku, terlalu mementingkan jubah, tasbih, dan celak mata. Kini saatnya Islam mengembalikan peran akal dari penjara 1000 tahun menjadi modern dan merebut kemajuan. Hanya dengan beginilah kita boleh dengan sebenar-benarnya menamakan diri kita umat Nabi Muhammad dan bukan umat kaum fikih atau umat kaum ulama. Dahsyat. Lonceng kematian imperialisme. Itu pidato yang lain. Sampai jumpa lagi. Oke, sampai jumpa. Dah.